ujian itu waktunya mepet ya, kalau nggak banyak latihan bisa panik nanti. Kalau saya sarankan sih kalau bisa pakai 2 layar ya untuk waktu ujian nanti ya. Kalau memang ada ya, tapi tidak harus juga. Ya. Nah, terus soalnya mana soal tadi? Ya ini. Nah, ini soalnya yang ada di LMS. Mengerjakan ini ya, untuk orang pribadi ini ini sudah selesai kita ya, pemahaman kita terkait dengan SPT orang pribadi. Ya. Nah, ini SPT orang pribadi formulir 1770. Berarti kalau 1770 dia berarti harus ada ini ya. Dia bukan karyawan, ya. Dia adalah kalaupun dia karyawan, dia punya penghasilan ya, penghasilan lain ya, yang dari usaha atau pekerjaan bebas, ya. Nah, nanti penghasilan usaha. Nah, ini nanti kalian tolong cari aja ini, ya. Ini kan cuma induknya saya depannya saja. Nah, ini kan nggak ada yang lampirannya ya, lampiran 1770 ini yang menghitung angka untuk nomor 1 ini ya, penghasilan netonya seperti tadi kan. Ya, jadi sebenarnya ini nanti kan dipindahkan ke nah ini ya, ke ini khususnya ini anggaplah ini orang pribadi meskipun itu badan ya. Nah, udah kita pakai yang ini aja deh, yang orang pribadi. Nah, ini ya, ini sebenarnya SPT tadi itu dipindahkan ke sini gitu ya, angka-angka SPT dipindahkan ke sini ya. Nah, penghasilan itu, tapi kan untuk mencari penghasilan itu ini kan harus ada di B1 ya. Sorry, ini penghasilan itu dalam negeri. Oh, bukan, maksudnya di sini tadi ya. Ini PPOP-nya. Nah, ini ya, penghasilan kena pajak ini ngambilnya dari sini ya. Nah, ini harusnya di sini ada nih, ada indeks nih ya. Ya, dia bisa kalau B1 apa nih B1 nih? Oh, nggak ada judulnya nih ya. Nah, biasa B2 ini dia kalau di badan dia harga pokok ya. B3 biaya usaha. Nah, masalahnya kan kalau orang pribadi dia langsung penghasilan itu di sini ya. Nanti kita cari dulu aja nanti apa. Mudah-mudahan nanti bisa dapat pagi ini apa formulir ya untuk menghitung penghasilan neto ini ya. Sebenarnya ini ada di atau ada yang punya SPT formulir 1770 yang lengkap nggak? Kelvin, ada nggak Kelvin?
Nggak ada ya? Oh ya, mungkin sambil jalan bisa dicari deh, supaya nanti di share screen 1770 yang lengkap yang ada bagaimana cara menghitung penghasilan neto itu ya, yang dari usaha itu. Karena kalau lihat soalnya ini ya, ini dia punya usaha ya, dia pembuatan pengusaha pembuatan apa ini, bawang goreng ya. Nah ini di sini dikatakan ada data SPTOP-nya ya. Nah ini masalahnya kan sudah langsung dapat nih penghasilan netonya sekian ya. Prosesnya dari mana kita nggak tahu nih. Ini kan harusnya dari ada peredaran usaha, dikurangi harga pokok ya kan, terus dikurangin koreksi fiskal kalau ada, lalu dapat penghasilan neto dalam negeri ya. Nah ini sebenarnya masih yang gampang nih ya. Nanti kemungkinan di UAS nanti ini harus dicari dulu nih ya, harus dicari ya. Nah ini nih dari sini nih. Oh ini sudah biaya hidup ya, ini bukan terkait usaha ya, ini biaya hidup. Nanti ini biaya hidup ini saya ya ini biaya hidup apa biaya usaha ini? Soalnya hitunglah SKP yang harus dibuat pemeriksa sampai dengan tanggal dihitung. Untuk perhitungan sampai pajak kurang bayarnya. Buatlah risalah pembahasan. Wah, ini berarti harus ada format ini lagi nih, format risalah pembahasan, BAPH, ikhtisar hasil pembahasan akhir, dan LHP. Ya, LHP kita belum. Cuma buatlah LHP ringkas ya. Nanti kita belajar LHP 2 minggu lagi ya. Dengan notit. Oke, jadi kalau kita meriksa OP ya, jadi nah pengeluaran-pengeluaran ini ya, ini sebenarnya kalau dia bukan biaya usaha ya bisa kita abaikan ya. Jadi kita murni ini kan alternatif cara untuk apa? Metode pengujian ya, dengan menggunakan metode tidak langsung gitu kan. Nah, nanti kita bisa pakai ini ya, atau dari kekayaan ini ya. Sementara kalau dia memang punya usaha ya dan ada datanya seperti ini ya, ya berarti ini kan sudah kayak ini kan langsung sudah dikasih seperti ini supaya nanti tugas kalian itu adalah memasukkan ini ke dalam format kertas kerja nanti ya, kertas kerja. Jadi kalau penghasilan neto ini berarti nanti kita
akan masukkan ke sini ya. Jadi ini kalau ini saya ambil linknya dari yang tadi. Oh gini aja, ini saya pindahkan aja dulu ini apa. Oke, ini saya pindahin aja dulu ke KKP tadi ya. Supaya bisa ambil linknya ya. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya nih screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini berarti kan ini gampang aja ini. Jadi penghasilan itu saya ambil aja langsung dari sini ya. Nah, ya begitulah kira-kira, ya kan? Dari usaha, lalu kalau dia juga bekerja ya sebagai karyawan, tambahkan lagi di sini ya. Atau ada dalam negeri lainnya, kalau lihat soalnya kayaknya nggak ada ya. Oh ya kosong ya, pekerjaan kosong, dalam negeri lain kosong, langsung sudah. Ada angka lagi nanti berarti langsung PTKP ya. Kalau 54 ini berarti dia ini ya, TK ya, TK 0 ya. Oke, jadi kosong, lalu nanti ada di sini ya, seperti ya. Ya ini jadi penghasilan kena pajak ya, tinggal kita kurangin aja nih. BPH terutang kayaknya sudah dikasih tadi ya. Ini ya. Pasal 24 nggak ada kredit pajak, jadi cuma terutang sama ya. Kredit pajak ada ya tadi kayaknya dia punya pasal 25 ya. Ya ini. Belum dijumlah. Terus karena masih kurang ya, tambah lagi jadi
Jadi kredit pajak sama ya dengan Oke, jadi sebenarnya kayak gini aja ya. Ini kan confirm SPT ya. Nanti pemeriksaan bagaimana? Pemeriksaan bagaimana? Nah, ini yang kita cari di soalnya nih. Yang bisa menjadi potensi koreksi ya. Di sini ada keterangan-keterangan nggak yang bisa menjadi potensi koreksi nih. Ya kemungkinan ya, kita harus mungkin kita cari dulu nanti nih ya, kalau dengan menggunakan metode tidak langsung, berapa nih di sini ya. Jadi ada pertambahan kekayaan ya, terus nanti dikurangin biaya, ditambahkan biaya hidup. Nah itu harusnya dia akan menjadi penghasilan neto ya, total ini ya, bisa jadi total penghasilan bruto ya, penghasilan bruto ya nanti langsung dikurangi dengan PTKP ya. Nah ini sepertinya kalau menurut saya sih ini diarahkan seperti itu ya. Jadi ini biasa kalau di ini ya, jadi di pemeriksaan sesungguhnya ya kita langsung uji nih ya. Ini kan kita tidak tahu peredaran usahanya berapa nih. Mungkin peredaran usahanya ya, brutonya itu diambil dari sini nih. Ya, dibandingkan dengan menggunakan metode tidak langsung. Jadi ini untuk menghitung dari brutonya itu kita dari sini ya. Nah, langsung brutonya dari sini. Nah, biaya-biayanya itu berapa? Ya misalnya kalau dari ini ya, dari kita dengan menggunakan metode tidak langsung kita sudah bisa dapatkan dari sini. Kita hitung ini ya. Ini kan nanti kita cari selisihnya nih. Ini ada selisih nih. Pak, maaf Pak. Ya. Layarnya masih soal Pak. Masih soal ya? Iya. Ya ini soal ini yang saya soal kan? Soalnya dari tadi ini terus Pak, soal terus. Apa emang gitu Pak? Iya betul, yang ini kan. Ini ya, yang saya sudah warna apa nih? Saya sudah ini arsir nih ya. Iya Pak, ini Pak. Nah ini warna kuning sudah lebih terang nih. Jadi gini, ini kan di sini kan kita tidak ada keterangan ya untuk menghitung, untuk mengujinya ini sepertinya datanya tidak ada nih ya. Data yang kita harapkan misalnya untuk menguji apakah ada penjualan yang belum dicatat atau bagaimana ya kan, atau omsetnya lah ya. Ini kan langsung neto nih. Ini omsetnya berapa nih? Ya kita nggak tahu omsetnya berapa ya. Nah, cara mencari omsetnya adalah kita dengan menghitung ini ya. Nah, jadi bisa saja omsetnya itu adalah ini ya, ini kita jumlahkan aja ini. Dengan selisih ini ya, selisih pertambahan kekayaan ini ya, yang sudah dikonsumsi ya, dan yang sudah ditabung ya.
Nah, berarti berapa omsetnya? Ya, kita anggap omsetnya adalah nah inilah omset ya. Kan ini kan begini kan rumusnya ya. Jadi omset itu dari selisih harta kekayaan ya, dan juga ditambahkan dengan biaya hidup ya. Jadi inilah uang yang dia terima yang bisa dia belanjakan, dan kalau ada sisanya dia bisa tabung ya. Nah, lalu karena di sini kita sudah dapat cuma dikasih penghasilan itu, berarti kan gampang aja ya. Berarti ini kira-kira coba kita masukkan di sini, berarti ini kan harusnya omset itu ada di B1 nih. Nah, ini sayangnya ini yang membuat ini nggak dibuat tabel-tabel nih. Udah kita buat di ini aja ya, di tempat tadi ya. Harusnya nanti di B1 nanti bisa saya inilah. Saya kasih juga nanti mungkin contoh pemeriksaan real ya, yang pernah saya lakukan untuk orang pribadi ya. Coba ya saya kerjakan di sini, berarti perusahaan usahanya jadinya berapa perusahaan usahanya? Kita ambil dari ini ya. Nah, kita HPP tidak ada keterangan ya. Nggak tahu lah, kita anggap X. Biaya usaha juga nggak ada keterangan ya, kita anggap XX. Nah, jadi penghasilan itu ada data nggak penghasilan itu? Ada data nggak nih? Penghasilan itu ada ya di soal ya. Nah, sebesar ini kan. Berarti diasumsikan HPP dan biaya usaha ya sebesar ini ya. HPP dan biaya usaha ya. Jadi sepertinya soal ini sebenarnya soal ini ada di soal UTS kemarin ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan ada soal informasi biaya hidup dengan informasi penghasilan itu dari usaha ya. Nah, itu jangan dicampur, tapi biaya hidup itu gunanya untuk menghitung ini ya, peredaran bruto omset lah ya. Jadi jumlah seluruh uang yang diterima oleh pengusaha itu kan dengan metode tidak langsung dicerminkan dari uang-uang itu dia digunakan untuk ini ya, termasuk terkait dengan biaya hidup ini ya. Biaya hidup dengan dia menambah harta di sini ya. Nah, jadi karena di sini cuma dikasih penghasilan itu, berarti kita harus cari dulu nih peredaran usahanya dari mana. Nah, dari tadi ini ya, kita hitung dari sini tadi ya.
Ya, dari sini ya. Ya. Nah, dari sini ya. Ini dari mana ya? Dari penambahan kekayaan dengan plus biaya hidup. Ya. Nah, ini tadi juga kita dikasih gambaran ya bahwa nanti menghitung penghasilan neto ini dengan metode langsung dan tidak langsung. Nah, ini kita sudah lakukan ya. Tidak langsungnya itu tadi yang dengan menggunakan ini ya, metode penambahan metode kekayaan bersih ya. Nanti ditambahkan dengan biaya hidup. Nah, ini ya, ini yang disampaikan di sini oleh soalnya. Nah, jadi ya harusnya ini kan sudah selesai nih ya, karena ini kalau bukan hasil pemeriksaan di sini pasti kosong nih, nggak ada ya, karena ini sudah akan diisi oleh variabel hasil pemeriksaan ya, kalau sudah ada sanksi administrasi di sini, ya. Nanti juga untuk sanksi administrasi ini, saya nggak tahu ya apakah akan menggunakan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nanti bisa saya sampaikan juga ya minggu depan ya. Karena kalau sekarang ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi administrasinya yang dihitung sebelum 2 November 2020 ya, sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi tidak menggunakan persentase sanksi dari Undang-Undang KUP ya. Jadi kalau kayak pasal 13 ayat 2 ini kan berapa persen per bulan ini? Ada yang tahu? Ya. Bunga pasal 13 ayat 2 ini kan 2% ya. Nah, tapi kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja dia cuma 1,82% ya. Nah, jadi ada memberikan benefit untuk wajib pajak ya. Jadi pemeriksaan ya yang sedang berlangsung sekarang ya, yang masih belum selesai. Jadi nanti yang terkait dengan tahun pajak sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dia menggunakan sanksi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dalam hal ini menggunakan angka 1,82% ya. Normalnya kan 2%, jadi ada penurunan ini. Mudah-mudahan kalian juga sudah banyak mendengar mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan KUP ya, terutama ya. Di situ dibahas mengenai ini perubahan sanksi. Baik, ada ini terlalu cepat atau ada yang masih belum jelas? Jadi ini sederhana ya, nanti mungkin badan yang agak ini sayangnya ini harusnya B1 ini ada ininya, ada apa? Atau cara mencari
ini angkanya dari mana, ini harusnya ada kolomnya juga ya. Nah, nanti saya kemarin lupa ya, mau ngambil dari hasil pemeriksaan orang pribadi ya, yang pernah kita lakukan. Tapi intinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau lihat, sebenarnya kalau lihat yang komplit itu ya ini ya. Nah, seperti inilah ya. Jadi misalnya kendaraan usaha ya, B1. Nah, B1 ini kan ada angka, ini untuk badan misalnya 369 760 ya. Kita carilah B1, oh ini juga nggak ada di badannya. Ada nggak B1-nya ini? Nah, ini ya. Jadi misalnya 369.471 ini kan indeksnya B1. Dari mana asalnya? Ternyata dari penjualan ekspor dan lokal ya. Sebesar ini. Ya. Jadi ini lebih gampang lah ya. Tapi yang penting kalian sudah harus mengerti. Dari mana ini angka 60 ya, berarti nanti harusnya ada di B11 nih indeksnya nih. Ada nggak di sini? Nah, ini ya B11 ya, ini B11. Nah, ini seperti praktek kemarin kalian ini ya, belajar audit umum nih. Ya, ini 319. Ini 319 ya. Kita ada koreksi, ini pemeriksa koreksi 417. Nah, ini koreksi pemeriksa ya, ada di bulan-bulan tertentu. Ya. Jadi prinsipnya orang-orang pribadi sama nih, hanya mungkin agak berbeda saja di judul-judul di sininya nanti ya. Nah, ini minggu depan lah kita pelajari untuk badan ini. Nah, ini sepertinya contoh di ini ya, lampiran apa nih? Surat edaran SE82 2012 ini bisa lah untuk menjadi referensi ya untuk belajar format KKP dan detail-detailnya yang ada ininya ya, ada apa? Sub-sub kertas kerjanya ya, dari mana angka itu berasal ya. Saya kira yang buat soal di LMS ini cukup komprehensif ya, ternyata tidak ya. Kalau gitu kan saya carikan ini nih yang KKP yang sudah jadi ya untuk orang pribadi. Ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Oke, gimana Donella? Tadi di soal kan ada cicilan rumah, itu nanti di-adjust atau enggak ya, Pak? Kan soalnya kalau pendekatan biaya hidup kan seluruh pengeluaran wajib pajak, tapi yang tidak termasuk pengeluaran yang untuk tambah kekayaan, Pak. Cicilan rumah ya. Coba kita lihat. Ini ya, kelihatan ya? Masih rumah. di surat edaran itu, Pak. Oh, di surat edaran. Maksudnya kamu lihat di mana tadi? Di sini? Di itu, Pak, yang di Excel dari LMS. Maksudnya share screen-nya Bapak masih di SE. Oh, masih di SE, oke.
Udah ya? Sudah, Pak. berubah ya? Mana cicilan? Nomor 13, Pak. kenapa? Kenapa menurut Donella gimana nih? Itu nanti maksudnya ikut di apa namanya dihitung atau maksudnya dia nggak termasuk yang biaya hidup gitu Pak. Soalnya kan dia itu buat menambah kekayaan gitu Pak. Hanya ini sifatnya rutin kan ya? Nyicil tiap bulan dia sekian. Dan di sini juga sudah dikatakan ini adalah pengeluaran, ya ini termasuk biaya hidup sih ya. Kalaupun mau dikapitalisasi gitu, nanti hasilnya akan tetap sama gitu loh ya. Hanya karena ini tidak langsung sekaligus ya ditaruhlah di sini ya. Supaya dalam satu tahun itu, jadi mungkin ini kan apa? Dia sudah dapat rumahnya lah ya, mungkin tinggal cicilannya saja yang belum lunas gitu, ya. Jadi secara ini sih dia akan masuk di hidup kan dia menjadi bersifat rutin gitu. Gitu ya Donella. Jadi lihat apa? Kalaupun dimasukkan ke kekayaan, ya misalnya di kapitalisasi berarti judulnya kan, ya akan sama juga pasti akan nambah di sini misalnya nih ya. Hanya ini kan dia menggunakan angka langsung NJOP ya. Ini bukan nilai transaksi kan ya. Ini langsung nilai NJOP di SPPT PBB ini. Ya. Oh, ya, terima kasih Pak. Oke. Jadi jangan terkecoh ya. Tapi memang pasti nanti soalnya banyak yang ini ya. Banyak yang triki-triki memang ya. Yang penting kalian harus mengerti ya bahwa kalau ada soal biaya hidup ya, terus ada soal terkait dengan kegiatan usaha itu harus dipisahkan ya. Harus dipisahkan gitu ya. Nah, sebentar, Kelvin sudah dapat belum SPT orang pribadi yang lengkap yang 1770? Bisa di-share. Oke. Oke, ini Kevin pakai ini saya dapat ini aja saya dapat nih. Coba ya, nih share ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, nah ini kan tadi kita kan cuma dapat depannya ini 1770 ya. Jadi ini kan, nah ini kan tadi kita langsung dikasih angka penghasilannya itu. Dari mana asalnya ya? Ternyata dari SPT dikatakan diisi dari formulir 1771 ya, 1771 ya. Nah, dia diisi dari formulir 1771 ya kan, halaman 1 jumlah bagian A ya, atau formulir 1771 halaman 2 jumlah bagian B formulir mana. Kalian sudah harus familiar nih ya terkait dengan keterangan-keterangan ini ya. Coba kita lihat 1771-nya ya. Nah, ini kan dari sini kan. Tadi kan 1771 jumlah bagian A ya. Bagian A berarti ini. Ya kan? Nah, ini bagian A. Nah, ini.
Nah, jadi jumlah bagian A, nah, dari sini dia dapatnya nih, ya. Jadi tadi angka berapa tadi ya penghasilan neto itu diperoleh dari, nah ini ya, ada peredaran usaha, dikurangi harga pokok, dikurangi biaya usaha ya, terus dikurangi koreksi fiskal positif ya. Ini masih belum ya, ini bukan penghasilan neto yang ini ya, ini masih komersial ya. Nah, untuk yang dimaksud adalah penghasilan neto secara fiskal, makanya harus di-adjust dengan penyusunan fiskal positif ya. Ini ada A sampai K, lalu ditambah ini, lalu dikurangi dengan ini ya, penyusunan fiskal negatif ya, atau biayanya ditambah ya. Ini kan negatif, ini kan membuat pajak penghasilan kena pajak menjadi berkurang nih ya. Kalau penyusunan fiskal positif membuat penghasilan kena pajak menjadi bertambah ya. Nah ini ya. Nah jumlah bagian A ini ya, yang kita pindahkan nanti ke sini nih ya. Ya, sini ya. Ke sini. Ya, di sini dikatakan ternyata penghasilan neto ini juga bisa didapat dengan cara lain ya, bukan hanya dari jumlah bagian A tadi ya, yang rigid, bisa juga dari atau formulir 1771 halaman 2 jumlah bagian B kolom 5 ya, kita cari ya, jumlah bagian B kolom 5 ya, halaman 2. Nah ini ya, jumlah bagian B kolom 5. Kolom 5 itu berarti, nah ini, berarti ini menggunakan, nah bisa juga ya, jadi penghasilan itu diperoleh dengan menggunakan norma ya. Jadi ini biasa ditetapkan secara jabatan ya. Biasa ini berarti wajib pajak tidak mempunyai pembukuan. Kalau tadi yang pakai kolom A ini kan wajib pajak harus punya pembukuan ya. Dia bisa mencatat omset, harga pokok, laba usaha. Nah, dia kan harus punya pembukuan. Kalau dia nggak punya pembukuan, nah dikatakan menggunakan norma ya. Jadi kalau menggunakan norma ini ya kita sudah tidak perlu cari nih harga pokok biaya usaha ya, langsung dia, dan kita tidak usah cari koreksi fiskal positif negatif, sudahlah norma ini sebagai penghasilan neto yang langsung dipindahkan ke sini langsung ya. Nah ini penghasilan neto ini ya, karena di sini dikatakan halaman 2 jumlah bagian B kolom 5 ya. Nah ini kan kolom 5, tergantung nanti dia usahanya apa, dagang, industri, jasa, ini norma ada aturannya ya, ada PR-nya ini. Dagang berapa persen, industri berapa persen ya, bisa 25%, 30% ya. Nah ini kalau ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini sehubungan dengan pekerjaan, berarti dia sebagai karyawan ya. Nah ini bagian C ini berarti nanti ditambahkan ke sini ya. Nah ini ya bagian C, penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan ya. Atau kalau dalam negeri lainnya dari bagian D, kita cari bagian D ini terkait apa nih. Nah ini bagian B, bagian C. Nah ini bagian D ya. Kalau ada penghasilan dari modal nih ya, apakah dia dari bunga bank ya, kalau dia punya lisensi, terima royalti, atau dia dari sewa ya, entah sewa rumah atau ini sewa yang non rumah ya, karena di sini dikatakan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final ya, karena kalau sewa rumah itu kan bersifat final, berarti ini sewa kendaraan misalnya, atau sewa peralatan ya. Nah, atau dapat penghargaan, atau dapat keuntungan dari penjualan harta. Nah, ini juga bisa, nanti ini juga ya. Jadi, ditambahkan ya dengan C dengan D ya.
Kalau A tadi, A atau B itu pilihan ya. Kalau ada pembukuan, dia bisa pakai dari A. Kalau nggak ada pembukuan, pakai norma B. Nah, terus ditambahkan lagi dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan kalau dia karyawan C, atau dari penghasilan dari modal ya. Dia punya harta yang mendapatkan penghasilan rutin ya. Apakah dia punya lisensi ya, punya buku ya, punya karangan buku, dapat royalti tiap bulan, atau dia punya tabungan, dapat bunga bank. Tapi ini di luar yang final ya, kalau bunga bank itu sepertinya final ya, deposito juga final ya, berarti ini bunga, ya bunga apalah ya, misalnya dia minjamin duit ya, minjamin duit ke orang atau ini ya, dia dapat bunga khusus ya, meskipun dia apa ya, bukan dia kalau orang pribadi kan mungkin dia ada transaksi sendiri ya, pinjamkan uang ke mana terus mendapatkan bunga seperti itu. Jadi tidak termasuk penghasilan dengan PPh bersifat final. Karena kalau yang dikenakan PPh bersifat final ya sudah tidak masuk lagi ke sini ya. Sudah, ini kan hanya untuk yang PPh non final yang masih ada mau dihitung pajak terutanya. Kalau di yang final dia nanti akan masuk di di sini ya, di 1773 ya. Jadi mulai sering-sering baca nih ya, form 1770. Jadi nanti jangan sampai nanti kalian terkecoh nih ya, ada soalnya mengatakan wajib pajak orang pribadi mendapatkan penghasilan bunga deposito, bunga apa, hasil penjualan ya. Nah ini juga dibedakan lagi ya, ini ada hadiah undian ya. Ini kan bersifat final ya, yang biasa kalau kita ikut-ikut undian apa gitu yang diundi nih ya, beda dengan hadiah perlombaan ya. Ini benar-benar diundi ya, ini bisa dikenakan 25%. Nanti bedakan yang di sini nih, kayaknya ini ada juga nih di sini nih tadi. Nah ini ya, penghargaan dan hadiah. Nah ini berarti tidak diundi kalau ini ya. Nah biasa ini karena kita memang melakukan sesuatu ya, kita berprestasi ya, bisa perlombaan. Itu kan bukan karena diundi yang untung-untungan ya. Ini karena kita memenangkan kejuaraan atau apa ya, itu kan usaha ya. Nah kalau ini beda di sini ya. Yang final itu kalau diundi ya. Nah jadi kalian harus membedakan, kemungkinan nanti soal akan dibuat agak tricky-tricky gitu ya. Nah, jangan sampai kalian perhitungkan semua, sudah dikenakan final, ya. Ini kalian taruh lagi di sini ya. Karena di sini sudah jelas nih ya. Ini hanya untuk yang non final ya. Jadi pekerjaan bebas 1, 2 dengan pekerjaan ya, yang non final kan. Lalu dalam negeri lainnya ya tadi ya. Pokoknya yang di luar final. Nah inilah nanti yang akan menjadi penghasilan kena pajak ya setelah dikurangi dengan PTKP. Ya sudah, nggak dihitung ya. Nah memang ini di sini ya, jadi penghasilan finalnya itu memang tidak ditaruh di sini ya. Ada nggak di sini penghasilan final nih di kolom ini? Untuk orang pribadi nggak ada, di PPh badan itu ada ya. Jadi ada penghasilan final PPh badan itu ditaruh di SPT induknya ya, di depan ya. Yang berapa lagi kodenya tuh? PPh badan lupa juga saya. Ya. Oke, ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Nah, sementara nanti, nah ini ya,
Tadi yang kredit pajak itu ada di sini ya, yang bulanan ya, PP pasal 25, lalu ada yang, nah ini kalau ada dia kena STP ya, hanya pokok pajak saja yang ini berarti kan dia tidak terlambat bayar ya, yang bisa dikreditkan hanya pokok pajak ya, jadi sanksinya tidak bisa dikreditkan, itu maksudnya ya, hanya pokok pajaknya saja. Kalau dia masih kurang bayar, dia akan kena pasal 29 ya. Kan tadi ada di soalnya kan pasal 29 itu ada ya. Nah ini ya, ada pasal 29, 78, ini pasal 25 ya. Nah, jadi kalau kembali ke soal ya, di sini ada kata-kata nih. Pada saat diperiksa ya, wajib pajak pribadi ini yang namanya Popon, sudah tidak mempunyai catatan penjualan dengan alasan kemalingan, dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Nah, makanya ya, karena tidak ada catatan penjualannya, lalu bagaimana kita mencari nih peredaran usaha? Nah, makanya si pembuat soal ini dikasihlah data lain ya, yaitu biaya hidup dan pertambahan kekayaan ya. Nah, ini kan sebenarnya ada di SPT-nya, di SPT orang pribadi kan. Kalau kita kembali lagi ke SPT orang pribadi ini berarti pertambahan kekayaan ya, itu ada di nah ini ya, di 1774 ya, harta pada akhir tahun ya. Nah, kalian juga nanti perhatikan lagi ya, seperti soal di UTS kemarin, kalau ada hutang ya, ingat hutang itu harus harta ini kan harus kekayaan bersih ya. Nah, hanya kan tadi soal kita itu kan tidak ada hutang ya. Jadi kalau kekayaan bersih itu adalah total harta ya, aktiva dikurangi dengan kewajiban ya. Karena yang namanya kekayaan bersih ya, itu secara akuntansi itu ada di ekuitas ya. Nah, jadi kalau seperti soal UTS kemarin kan sepertinya banyak juga tuh yang miss ya, tidak mengurangkan dengan hutang, cuma hartanya saja yang dicatat selisih harta, padahal harusnya kekayaan bersih tahun misalnya tahun X plus 1 ya, dikurangi dengan kekayaan bersih di X ya, di tahun X. Jadi tahun X plus 1 dikurangi dengan yang tahun X ya, yang sebelumnya. Itulah yang menjadi penghasilan bruto gitu ya. Lalu kalau ditambah lagi dengan nanti biaya hidup kalau ada ya. Nah, nanti perhatikan ya, kalau ada kewajiban harus dikurangkan dulu nih ya. Harta dikurangi kewajiban untuk mendapatkan kekayaan bersih. Nah, untuk PTKP kalian harus ngecek nanti ya. Pasti mungkin kalau nggak dikasih tahu status PTKP-nya, ini kawin K1, TK0 lah, atau K berapa, kalian lihat di daftar susunan anggota keluarga ya. Kalau di sini ada ini di luar kepala keluarganya ya, biasa cuma di sini ditulis istri dengan anak-anak. Nah, kalau anaknya ada 2, ya berarti dia statusnya K2 gitu kan, dan seterusnya ya. Jadi kemungkinan besar ya, saya prediksi ini nanti pasti data-data SPT orang pribadi ini akan dimunculkan nih di soal. Terus kalian nanti akan pilih mana data yang relevan, mana yang tidak relevan untuk menghitung penghasilan kena pajak ya. Jadi kalian harus mulai familiar ya dengan form SPT orang pribadi ini ya. Nah, ini di sini dicantumkan kalau istri yang menjalankan kewajiban pajak sendiri ya. Atau suami istri bisa harta, ini kita abaikan saja karena kemungkinan tidak akan ke sini ya. Nah, nanti ingat ya, kalau orang pribadi harus dihitung ya, dihitung
seperti ini ya. Nah, kemarin tuh waktu saya lihat itu di jawaban UTS ya, ada yang tidak menghitung nih, ya. Secara progresif ya, 5% ya, kali berapa? 50 juta ya, lalu 15% kali berapa? 250, 500 ya, baru selisihnya gitu kan, kali 30%. Nah, ini sepertinya kemarin ada yang mengabaikan ini gitu loh, ya. Padahal ini ternyata diharapkan harus lengkap ya. Jangan langsung angka akhirnya saja, tidak ada proses perhitungannya ya. Itu yang paling penting. Nah, ini terkait dengan angsuran PPh 25 ya. Jadi kita jangan khawatir, kita belum belajar PPN di sini ya, untuk hanya PPh orang pribadi dan PPh badan saja. Nah, ini kalau dia pakai PPh 46 ya. Nah, ini pasti lebih gampang lagi ya. Tinggal nanti peredaran bruto berapa ya. Jadi kita abaikan. Jadi kalau nanti soal ngomongnya PP 46 ya, yang sekarang menjadi PP 23 ya 2018, ya tinggal aja di sini ya, peredaran bruto kali ini 1% ya, untuk PPh terutang, selesai ya. Nah, ini final sifatnya, jadi tidak menggunakan tarif progresif ya. Tarif progresif ingat hanya digunakan untuk menghitung pajak terutang yang non final ya. Nah, itu kalian ya. Jadi ini hanya untuk menghitung pajak terutang untuk penghasilan non final ya. Penghasilan final dia punya tarif sendiri ya. Oke, ini terkait dengan data-data saja ya. Intinya, nah ini kalau tadi ya wajib pajak tidak punya catatan gitu kan, sehingga pemeriksa ya sudah pakai norma saja. Tetapi dengan catatan, tapi kalau di pemeriksa langsung kita norma, tapi kalau wajib pajak dari semula ingin pakai norma di SPT-nya, dia harus berkirim surat dulu nih, memberitahukan ya. Sebelum lapor SPT dia memberitahukan akan menggunakan norma ya. Nah, norma itu diambil di mana? Menggunakan norma yang ada di ini ya, Cap 536 2000 ya. Ini kayaknya sudah lama ini karena ada norma yang dalam bentuk ini ya, terdirjen ya. Oke. Gimana nih? Kok nggak ada reaksi-reaksi nih? Gimana Iwan? Galuh, Niken, Seno, Mikael Pasaribu. Ya. Jadi ada marga yang sama putar-putar yang marga yang sama ya di kelas kita ya, Kevin. Oh, yang sama siapa tuh yang sama tuh? Marga apa yang sama ya? Kayaknya ada marga yang sama deh. Oke deh. Gimana ya? Jadi nanti sebenarnya dan saya lihat juga hasil UTS kemarin kayaknya sudah banyak yang mengerti deh itu ya, cara menghitung PP orang pribadi ya. Jadi ingat ya, dibedakan lagi antara informasi terkait usaha dengan informasi kalau catatan usaha itu tidak ada ya. Tadi kan soal kita kan catatan usahanya tidak ada katanya ya, kemalingan, sehingga kita menggunakan pendekatan lain dengan kekayaan bersih. Tapi kekayaan bersihnya tadi di soal
hutangnya tidak ada ya. Jadi langsung saja ya. Apa? Disoalkan tidak ada langsung saja ya, ini tidak ada hutang, cuma harta ya, langsung berarti ini dianggap bersih saja ya. Nanti dicari selisihnya gitu kan. Sudah banyak yang mengerti kok ini kemarin ini ya. Ini sangat simpel ya. Hanya nanti perhatikan aja ya, terutama nanti pada waktu kalian diperhadapkan dengan soal untuk menjadi informasi untuk ini ya. Untuk melakukan koreksi fiskal positif dan negatif ya. Nah ini mungkin ya, ini penting nanti ya. Nah ini ya, di koreksi fiskal positif ini kan ada berapa nih? 3, 6, 9, ada 11 item ya. Misalnya nanti ada keterangan informasi yang diperoleh, ada pajak penghasilan yang dibayar, atau ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi harus kita koreksi ya. Nah itu nanti kayaknya sepertinya kemarin juga kalian sudah melakukan ini ya. Di soal UTS itu kan melakukan koreksi apa itu ya kemarin ya. Itu banyak benar kayaknya itu ya. Yang hasilnya 434 juta itu. Biaya hidup kayaknya. Nah itu sudah banyak benar ya, berarti sudah mulai ngerti ya, mana yang bisa jadikan biaya, mana yang tidak bisa jadi biaya ya. Nah ini nanti mungkin di sini yang agak ini ya, ini harus apa? Kalian mulai familiar ya, ini nanti cek di pasal 6 dengan pasal 9 ya, Undang-Undang PPH. Ya, mana yang biaya boleh dikurangkan, mana biaya yang tidak boleh dikurangkan ya, berdasarkan pasal 9. Nah, memang nanti lebih ribet lagi kalau ada menghitung depresiasi ya. Karena depresiasi itu kecenderungannya dia menimbulkan koreksi negatif ya. Karena depresiasi komersialnya itu kecenderungannya lebih kecil ya dari depresiasi fiskal. Karena kan depresiasi fiskal ini menggunakan apa? Tarif yang apa? Cuma waktu hidupnya sebentar yang 4 tahun gitu kan, kelompok 1 8 tahun, kelompok 2 gitu kan. Sementara mungkin secara komersial dia lebih dari itu gitu kan, sehingga menimbulkan koreksi depresiasi secara fiskal lebih besar, sehingga kalau depresiasi fiskalnya lebih besar daripada komersial, maka dia akan masuk di penyesuaian fiskal negatif ya. Di sini ada kata-kata selisih penyusutan komersial di bawah, bukan, ini amortisasi. Oh ini selisih penyusutan ya, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal ya. Ini kan berarti penyusutan fiskalnya lebih besar ya. Kalau di koreksi fiskal positif terbalik ya. Selisih penyusutan komersialnya dia lebih besar ya dari fiskal ya. Nah ini menambah penghasilan kena pajak nanti jadinya ya, itu menambah ya penghasilan kena pajak ya, nanti akan menambah di sini. Nah ini ya, penghasilan itu lalu, nah ini ya nanti akan penghasilan kena pajak ya. Jadi sekali lagi ya, tolong perhatikan ya variabel-variabel yang ada di sini ya. Ini ada pengurang ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Nah ini kalau nanti ada zakat, di soal ada zakat ya, itu juga pengurang ya.
pengurang, ya. Nah, karena di sini setelah pengurangan zakat ya atau sumbangan keagamaan ya yang sifatnya wajib ya. Ya berarti kan harus tentunya harus ada diatur ya, diatur yang sudah pasti ini zakat ya. Nah, nanti setelah minggu depan kita badan ya, mungkin minggu berikutnya bolehlah nanti kita latihan sedikit ya untuk ambil nilai kuis atau apa ya untuk mengecek apakah kalian sudah bisa ini ya familiar untuk mengerjakan KKP orang pribadi dengan badan ya. Jadi kita fokus saja beberapa pertemuan ke depan ini supaya kalian nanti pas ujian bisa berhasil ya dan tidak panik lah ya. Karena kemarin kalau lihat pekerjaan UTS kalian ya memang nampak sih ya, ada yang panik dan ini apa format bisa kelihatan dari formatnya ya, format mengerjakannya ya. Ya, jadi sekali lagi kalau mengerjakan jawaban jangan dihitung ke samping ya, harus secara vertikal ya, formatnya ya, strukturnya gitu. Ya. Dan harus jelas angka itu itemnya apa gitu. Itu angka terkait dengan biaya apa ya, harus dijelaskan itu ya. Supaya memudahkan saya itu nanti untuk meriksa gitu dan menandakan bahwa memang kalian mengerti nih ya. Dan juga memudahkan untuk tracing nih angka ini terkait dengan biaya apa ya. Jadi sekali lagi tolong dimengerti nih ya format SPT ya, mana yang dijumlahkan, mana yang dikurangkan ya, mana yang ditotal gitu kan. Lalu nanti pada waktu kalian ini menghitung PPh terhutang harus clear ya, mana yang 5%, 15% ya. Terus yang sampai yang 30% ya. Suka lupa-lupa juga nih. Nah ini ya, 5, 15, 25, 30 ya. Ini tarif pasal 17 dan ingat ini adalah tarif menghitung PPh terhutang non final ya. Nah, nanti pasti ada soal-soalnya juga dicampur nih keterangan penghasilan dari final dengan non final ya. Kalian harus bisa memisahkan ya. Jangan sampai tercampur. Pasti hitungannya jadi salah ya. Dan itu juga bisa jadi pekerjaan kalian menjadi salah gitu kan. Itu bisa nanti kasihan wajib pajaknya ya. Dia bayar double ya, sudah bayar final, dikenakan lagi non final gitu kan. Oke, gimana? Ada komen? Ada yang masih bingung? Maaf, ini cuma tanya aja ya. Kita, teman-teman 611 ini aman semua ya dari COVID ya? Ada yang pernah positif? Ada, Pak. Aman ya, syukurlah ya. Sekarang ini aduh. Sekarang perjalanan udara jadi repot nih, harus PCR ya. Jadi kayak saya ini yang tidak di home base ya, karena di Makassar ya. Jadi kalau melakukan perjalanan ini jadi repot ya, tambah biaya nih. PCR-nya bisa bolak-balik nih waktu berangkat dengan balik nih. Ya, jadi mudah-mudahan kalian nanti bisa penempatan pertama langsung, dan mudah-mudahan kalau bisa langsung home base lah ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau masih muda-muda ya sebaiknya sih berpetualang dulu ya, lihatlah kota-kota
mana di Indonesia yang belum pernah kalian tinggali ya. Nanti kalau sudah merit atau apa, udah punya keluarga, nah memang berharap home base lah ya. Karena Pak, sepertinya formulanya itu kalau di home base itu bisa 8 tahun gitu kan, habis 8 tahun keluar lagi 2-3 tahun, balik lagi home base, mulai lagi argo 8 tahun. Nah, seperti itu tuh ya. Jadi jangan khawatir kalau, tapi memang penempatan pertama itu bisa lama ya kalau bukan di home base ya. Meskipun bukan di home base dia bisa bertahun-tahun juga ya. Nah, nanti ya kalian cari cara supaya bisa keluar lah kan, dengan sekolah ya, tugas belajar atau apalah. Memang ada isu memang masih kuat nggak isu ke Pemda itu? Masih, Pak. Masih ya? Waduh. Masih, Pak. Apa ininya? Terus isu tetap di DJP tetap ada juga kan? Tetap ada kan ya? Tapi kuotanya 1.000 Oh, buat gitu ya? seluruh lulusan, Pak. Berapa? Sekitar 1.000-an lebih dikit gitu, Pak, katanya. Untuk seluruh jurusan yang di DJP kan gitu ya? Iya, Sementara kalian berapa satu angkatan ini? 900 yang pajak. Wih, 900 lebih, Pak. biasa ya. Ya sebenarnya kalau kan ada institusi yang juga bergengsi juga ya. Bisa masuk ke OJK nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak Kayaknya bisa nggak, OJK Pak. ya? Iya, dulu. hanya 2. Cuman DJP sama MDAK kan pajak. Kalau akuntansi bisa kemana-mana, Pak. Oh gitu. Dulu kayaknya pajak itu bisa ya ke Bapepam ya. Dulu yang hanya memang beberapa orang. Berarti tetap prioritas untuk DJP mungkin pasti pajak dulu lah ya. Kalau karena akuntansi peluangnya yang saya nggak tahu sih. Peluang institusinya lebih luas ya. Tapi itu ini ya, ada yang bisa alih-alih jurusan gitu ya? Kalian bisa nggak pindah ke D3 akuntansi gitu? Alih program, Pak. Itu kalau Oh, sudah bukan jurusan. kuliah lagi, ya alih program. Alih program itu kayak gimana contohnya? Misal saya D3 pajak ya, Pak. Nanti saya kuliah kerja terus ambil lagi D4, nah itu nanti bisa pindah program gitu, Pak. Tapi biasanya ini D1 ke D3 sih, Pak. Oh, itu yang dinamakan alih program ya? Ya, kalau D4 kan pasti ke akuntansi kan, nggak ada D4 pajak ya. Ya, baik ya, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi 15 menit ya. Oke, kita break ya. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima kasih banyak. 15 menit lagi kita kembali ya.
Ya, kita mulai lagi ya. Tes suara, udah masuk ya? Ya, Pak. Masuk, Oke. Pak. Sebelumnya ada komen, pertanyaan atau apa? Sudah siap nih ya, sudah clear ya terkait dengan orang pribadi ya, cara menghitung ya, bisa membedakan variabel-variabel ya. Cara belajar yang bagus, kalian belajar dulu dari formulir SPT ya. Jadi kalian pahami dulu nih SPT ya. Jadi angka penghasilan itu diambil dari mana gitu kan. Nah, setelah kalian tahu dari mana, bukalah asalnya itu, kita tracing lah. Oh, penghasilan itu dari sini. Nah, ternyata dari neto itu banyak sekali variabel yang untuk menghitung penghasilan neto. Ada peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha, dan seterusnya. Nah, diperoleh di sini penghasilan neto, tapi penghasilan neto di sini bukan yang dianggap penghasilan neto yang akan dipindahkan ke sini ya. Karena penghasilan neto yang ini masih penghasilan neto secara komersial ya. Sementara penghasilan neto yang tadi kita pindahkan ke induk ya, SPT induknya itu depan, halaman depan, itu adalah penghasilan neto komersial. Nah, kan kita tahu hukum pajak ya. Dari komersial jadi fiskal bedanya ada di penyesuaian fiskal. Nah, kita sesuaikanlah. Penyesuaian fiskal positif, dia berarti dampaknya akan menambah penghasilan kena pajak ya. Berarti ini koreksi positif ya. Bagus untuk penerimaan. Dia menambah ya. Contohnya ada sumbangan, bantuan, ini kan tidak boleh dikurangkan. Nah, berarti kan kalau ada pembukuannya wajib pajak dan ini menjadi biaya, kita koreksi. Nah, pajak penghasilan, ingat ya, pajak penghasilan ya, yang terutang kepada wajib pajak ya. Jadi di sini harus dibedakan dengan PPh Portput ya. Nah, kalau PPh Portput itu tidak terutang kepada wajib pajak, dia terutang kepada lawan transaksinya ya. Portput apakah 21, 23, 4N2 gitu kan. Ya, jasa konstruksi. Nah, itu jangan dikurangkan ya, itu sebenarnya sudah dikurangkan dari biaya ya, biaya apa misalnya kan biaya jasa konsultasi. Nah, di dalam situ kan sebenarnya sudah dikurangkan ya. Jadi kalau secara pembukuan dia memisahkan biaya dengan PPh Portputnya itu ya itu jangan kurangkan, kecuali kalau benar-benar pajak penghasilan. Jadi definisi pajak penghasilan di sini adalah pajak penghasilan yang terutang kepada wajib pajak yang bersangkutan ya. Nah, nanti lihat di ini ya, Undang-Undang PPh pasal 9 ya. Di situ ada pajak penghasilan itu huruf apa itu di situ. Pasal 9 ayat 1 huruf apa gitu. Nah, kalau G ini gaji yang dibayarkan kepada pemilik, orang yang jadi tanggungannya. Nah, ini tidak bisa dikurangkan. Ini untuk ya, ingat ini untuk apa? Kalau misalnya usaha itu ya, kalau dia sifatnya perorangan itu apa? Pemiliknya itu terima gaji gitu loh. Ya. Terima gaji ya. Atau dari anggota keluarganya, kalau karyawan sih nggak ada masalah ya. Itu pasti ada di biaya usaha sini kan. Ya, kalau karyawannya wajib pajak
orang pribadi dia punya karyawan yang pasti ada di sini nih, jadi nggak masalah. Sementara mungkin ada anggota keluarganya yang ikut kerja di situ baru digaji, nah itu ternyata harus kurangkan ya. Karena nanti kenapa dikurangkan? Karena supaya tidak dikenakan pajak ini nanti kan dia secara pribadi nanti pajaknya kan akan dihitung ya. Dia nanti kan akan bayar pajak lah jadi dia coba bayar pajak satu kali saja. Jadi kalau dia dikoreksi di sini ya itu jadinya dianggap kena pemajakan dua kali ya. Juga kalau ada sanksi administrasi ya, jadi misalnya dia terima ada STP atau SKP dari tahun pajak sebelumnya misalnya gitu kan, yang baru diterbitkan di tahun pajak waktu diperiksa ya. Nah itu juga, nah kan pasti kan wajib pajak bayar nih sanksi administrasinya, misalnya kurang bayar pasal 25 kan ada sanksinya gitu kan, atau dia pernah diperiksa tahun sebelumnya ya, baru terima SKP-nya di tahun pajak yang diperiksa. Nah kalau dia bayar sanksinya itu dan dia catat sebagai biaya, itu harus kita koreksi ya. Nah ini kalau selisih penyusutan ini berarti kan harus kita hitung dulu nih ya kan, fiskalnya berapa nih. Kalau komersialnya kan pasti ada di catatan akuntansi wajib pajak. Nah ya kan, kalau wajib pajak tidak menghitung penyusutan fiskal, nah pemeriksa akan hitung ya, karena kan aturan untuk menghitung penyusutan secara fiskal itu berbeda ya, dia punya aturan sendiri ya yang di pasal 11 ya, Undang-Undang PPH. Nah, kalau dia juga punya penghasilan final ya, biaya terkait penghasilan final juga harus kita koreksi nih ya. Misalnya dia punya bangunan yang disewakan, gitu kan. Nah, terus di bangunan yang disewakan itu ada yang menjaga, gitu kan. Ada pegawainya yang menjaga, atau ada biaya-biaya pemeliharaan bangunan terkait bangunan yang disewakan itu kan. Bangunan yang disewakan kan objek PPh final. Nah, jadi biaya karyawan yang menjaga, biaya pemeliharaan itu harus kita koreksi ya, karena ini sudah dikenakan PPh final ya. Ini prinsipnya sama dengan sini ya, cukup dikenakan satu kali. Nah kalau A sampai D ini, nah ini kalau ada ini ya, kalau dia memberikan kepada karyawannya natura ya, natura itu berarti kan dalam bentuk non uang ya, non cash ya, misalnya memberikan beras gitu kan, memberikan fasilitas tempat tinggal kepada karyawannya. Nah itu kita koreksi ya. Nah kalau dia juga bayarin premi asuransi karyawan gitu kan, nah ya itu sebenarnya ini masuk ke natura ya, tapi ini memang tetap dibedakan ya, dan ini juga harus dikoreksi ya. Nah kecuali kalau ada karyawannya itu bayar sendiri ya, jangan ya, ini yang benar-benar dibayar oleh wajib pajak. Nah dalam hal ini wajib pajak ini yang orang pribadi ini adalah dia pemilik perusahaan lah istilahnya kan, jadi perusahaan yang membayarkan. Nah itu. Nah ini kalau juga ada biaya terkait dengan yang dikeluarkan dengan pribadi wajib pajak ya, misalnya ke pemilik ya, misalnya dia pergi liburan ya, dibiayai oleh duit dari perusahaan, atau keluarganya juga ya, ini kan tanggungannya ini kan bisa diartikan sebagai keluarganya ya. Itu juga kalau ada yang menjadi biaya perusahaan itu harus kita koreksi ya. Nah kalau dari A sampai J ini nggak ada kriterianya ya. Nah kita bisa pakai F ya, pakai K lainnya ya. Jadi lainnya ini ya misalnya menurut kita itu tidak ada
tidak berkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha ya, itu bisa kita koreksi juga ya. Misalnya ini ada ini ya, ada biaya kendaraan ya yang digunakan oleh karyawan ya. Kan ada biaya bahan bakar atau karyawan dapat ada biaya handphone ya, biaya pulsa gitu kan. Nah, itu secara peraturan itu cuma bisa diakui 50%. Nah, 50%-nya lagi harus kita koreksi. Nah, itu bisa dimasukkan ke di sini nih. Ya, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, biaya dalam praktek memang ini yang paling banyak selalu ada isinya nih ya, lainnya ya. Jadi di luar ini. Ya, banyak sekali ya biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan 3M ya, mendapatkan ya, memelihara dan menagih penghasilan ya. Nah, jadi kalau dia punya di dalam unsur penghasilannya itu ya ada unsur penghasilan final ya yang ternyata dimasukkan di perhitungan sini ya di dalam peredaran usaha ya, itu harus kita keluarkan lagi ya, harus kita koreksi negatif ya, berarti kita jangan tidak memperhitungkan penghasilan itu gitu ya. Jadi misalnya dalam peredaran usaha ini itu suka terjadi sih atau ada di penghasilan lain-lain ya, tapi di sini nggak ada ya untuk orang pribadi. Kalau di SPT badan itu ada penghasilan di luar usaha. Nah, biasanya penghasilan di luar usaha itu isinya adalah sebenarnya penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Nah, di sini dikatakan kan penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Nah, ini ya. Jadi di sini tegas. Jadi jadi ini sebenarnya di luar, bisa jadi di luar yang ini ya, di bagian, nah ini bagian ini ya, 1773, ini penghasilan yang dikenakan PPh final, ini bisa di luar ini gitu kan, di luar ini ya. Nah, di luar ini kalau dia ada penghasilan mungkin tidak dicatat di sini ya. Apalah misalnya dia ini ya punya jasa konstruksi gitu ya. Lalu itu dimasukkan ke peredaran usaha ya. Dimasukkan ke peredaran usaha ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi termasuk peredaran usaha. Nah, ini harus dikeluarkan ya, dikoreksi negatif ya. Berarti kalau dikoreksi negatif ini akan memperkecil penghasilan kena pajak ya. Kalau koreksi positif kan dia bisa memperbesar penghasilan kena pajak, kalau negatif memperkecil ya. Nah, ini penyesuaian fiskal negatif lainnya ini sangat sedikit opsinya ya. Kebanyakan memang yang ada isinya itu kalau di praktek itu ini ya, A dengan B ya. Dengan catatan kalau A ini penghasilan kena final ini termasuk dalam peredaran usaha ya. Kalau sudah dipisahkan ya berarti tidak perlu lagi ya. Karena memang biasa ini ada ya orang pribadi dia melakukan bergerak di bidang usaha yang memang sudah penghasilan final gitu kan. Nah, biasa kan dia campur tuh ya kan, final dengan non final dicampur di sini gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus pisahkan lagi kan, kita harus keluarkan kan. Nah, kita keluarkan penghasilannya di sini ya kan. Lalu tapi
biayanya kita keluarkan juga ya, kita koreksi positif, ada di sini yang J ya, penghasilan untuk mendapatkan menagih. Jadi nanti jadinya akan seri nih ya, akan menjadi inilah, sama-sama ada positifnya, ada negatif ya untuk terkait dia kalau dia bergerak di usaha yang apa dikenakan PPh final ya. Jadi secara biaya di koreksi positif, secara penghasilan dia dikoreksi negatif ya. Sehingga sebenarnya kalau orang pribadi murni 100% ya, dia itu pendapatan yang dikenai final ya otomatis memang akan menjadi ini ya, akan menjadi tidak bayar pajak gitu kan, karena kan apa akan dijadikan penghasilannya dihilangkan ya lewat koreksi fiskal negatif ya, meskipun biaya diangkat ya, tetapi kan dilawankan dengan penghasilan ini ya, jadi tidak ada objek ya, karena langsung dikenakan di brutonya gitu. Sehingga biasanya kalau SPT PPh yang dikenakan final itu di sini nanti akan menjadi nol ya, menjadi nihil. Sehingga di induknya juga dia menjadi nihil gitu kan. Ya tidak ada bayar karena dia sudah bayar secara final ya. Contohnya mungkin kalau orang pribadi ini ya dari itu ya. Biasa kalau orang pribadi yang dikenakan PP 46 ya, kalau orang pribadi dikenakan PP 46 begini. Nah, ini biasa dia cuma isi omsetnya di sini ya. Di induknya dia kosong dia di induknya. Ya kan? Di induknya kosong dia. Karena dianggap dia sudah bayar final gitu. Biasa kita kalau meriksa kalau di induknya kosong ini bukan berarti dia tidak catat omset, tapi kita lihat lagi. Ada nggak di form PP 46? Nah, biasa dia muncul di sini. Nah, muncul di sini, oh ternyata dia catat di sini omsetnya nih, ya kan? Ya, pemeriksa juga ini ya, tinggal ngecek saja ya, apakah peredaran bruto ini sudah sesuai dengan faktanya gitu, ya. Jadi mungkin ini nanti kalau dia secara kertas kerja ya, bisa saja nanti cukup seperti ini saja kertas kerjanya ya kan, peredaran bruto menurut SPT wajib pajak dan peredaran bruto menurut pemeriksa ya. Jadi mungkin tidak akan banyak yang diisi ya kalau dibandingkan dengan KKP yang standar ya, yang seperti ini gitu. Karena kan kalau penghasilan final kan tidak ada ini tidak akan ada isinya ya, karena dia sudah formatnya berbeda gitu, ya. Ini juga tidak ada ya, karena dia dari bruto kan, bruto langsung dikali tarif gitu. Ya, jadi nanti tergantung dari nanti soalnya bagaimana ya. Apakah soalnya ada dua macam ya, orang pribadi ada yang murni PP 46, ada yang murni non final, atau ada yang dicampur gitu kan. Nah, kalau dicampur tadi ya, jadi bisa saja tadi pakai konsep tadi ya. Ada koreksi positif dan ada koreksi negatifnya gitu ya, terkait dengan penghasilan yang dikenakan final tersebut gitu. Gimana nih? Ada komen atau ada yang kurang jelas? Mikael, Aulia, Kemenangan, Victoria.
Resa Galuh, mana nih Hari Rasid Dewi ya. Ada pertanyaan, ada komen, ada masukan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Dewi ya. Rona. Iya. Oke, silakan Rona. Kalau yang omset final itu pemeriksaannya gimana ya, Pak? Kan dia nggak masuk di KKP ini, Pak. Nah, makanya berarti nanti kalau ada omset final, ya bisa saja nanti soalnya itu dia ini ya, akan apa? Dibandingkan dengan kita menggunakan metode tidak langsung jadinya ya. Misalnya dia ngakui omset finalnya tadi ya, yang di PP 46 100 juta ya. Kita cross check dengan ini ya, penggunaan dengan metode kekayaan bersih ya, ditambah dengan biaya hidup. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau dia ngakunya di PP 46 cuma motong 2 miliar gitu kan, peredaran omset 2 miliar ya, kita punya angka 3 miliar, ya berarti kita punya koreksi nih. Seharusnya omset PP final kamu itu 3 miliar gitu. Ya. Karena yang menggunakan PP 46 ini kan biasa kan tidak punya pembukuan tapi punya pencatatan ya, karena secara aturan omset itu tidak harus pembukuan ya. Pencatatan saja berapa omset tiap hari, karena kalau pembukuan itu ngomongnya sudah ada omset, ada biaya. Nah, itu maksud undang-undang itu kalau dia pakai pembukuan berarti dia bisa mencatat omset, juga bisa mencatat biaya ya. Karena kan kalau pembukuan kan harus bikin jurnal. Jurnal itu kan pasti debit kredit gitu kan. Kalau pencatatan ya cuma catatan kasar di kertas gitu kan. Hari ini dia jual berapa, besok berapa, dikumpulin 1 bulan, total berapa, itulah dikali 1%. Ya kan? Nah, pada waktu kita periksa ya, selama setahun dia dapat berapa ya, yang udah itu per bulan itu, nah kita bandingkanlah dengan metode lain ya, metode tidak langsung. Yaitu dalam hal ini kita menggunakan dengan menghitung kekayaan bersih ya. Jadi total harta nanti dikurangi total utang, ya kan? Kalau ada, ditambah biaya hidup. Nah, kita bandingkan dengan angka itu. Nah, kalau ada berbeda, nah itu menjadi koreksi kita, gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini kayaknya yang pria-pria ini habis nonton Belanda Itali mungkin ya. Belanda Itali, sorry. Belgia Itali ya, jadi agak belum recovery ya. Saya sih cuma nonton yang pertama ya. Sudah nggak ada kah? Jadi sekali lagi ya, minggu depan kita ini ya, kita apa? Badan ya, kalau bisa kalian udah inilah. Atau kalau ada di teman-teman kalian yang di kelas lain ya yang punya KKP orang pribadi yang ada isinya ya, diambil aja ya. Atau KKP badan yang ada isinya kan ada sebenarnya ada KKP terintegrasi yang diambil dari Apiseta ya. Jadi di Apiseta itu nanti kalau kita sedot data ya dari sistem itu, kalau ini orang pribadi dengan badan itu akan berbeda dapatnya gitu. Nah itu kemungkinan pasti teman-teman kalian di kelas lain sudah ada yang dapat ya, di copy aja. Tapi saya juga nanti usahakan minggu depan saya carikan juga ya. Lalu 2 minggu lagi kita ambil nilai lah ya untuk apakah nanti bentuknya kuis, PR atau apa, supaya ada nilai kegiatan ya. Karena ingat ya, nilai aktivitas itu 40% ya. Terdiri dari kuis, kehadiran, sikap. Nah, nggak tahu sikap ini gimana cara menilainya nih. Ya,
mungkin dari Kak Rifan juga nanti kita lihat. Ada lagi kah? Kalau enggak kita tutup aja nih, ya. Nggak ada lagi, sudah cukup supaya bisa istirahat ya, karena mungkin agak kurang tidur nih teman-teman nih yang habis nonton Italia mengalahkan Belgia nih. Oke ya, sebelum kita tutup, yuk kita ini dulu nih, short screen ya. Kevin tolong juga ambil ya untuk backup saya. Oke, angkat apa ya? Angkat kepala aja nih ya. Kepala ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih kehadirannya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Silakan semua live, termasuk Kevin juga silakan. Nanti Kevin di WA saja ya. Screenshotnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.